ya hanya bisa ini. Jadi ini bisa berinteraksi, ya. Stok tidak bisa ya diberi informasi oleh ini, tidak bisa, ya, tidak bisa, ya. Jadi ini kita sebut sebagai converter, itu tidak bisa memberi masukan pada stok, ya. Tetapi ya sebaliknya ya stok bisa memberi informasi kepada converter. Ini oke. Ya, saya ulang. Kemudian ya itu yang penting di dalam kita menggunakan SFD. Sampai di sini ada pertanyaan. Silakan kalau ada. Ada pertanyaan? Dari saya tidak ada, Prof. Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, saya lanjut. Ini saya clear dulu. Clear. Kemudian saya lanjut di sini. Ya. Nah, contoh beberapa model. Ya. Jadi, kenapa ya stok itu hanya bisa berhubungan dengan rate baik keluar maupun masuk? Karena stok itu adalah di dalam ya representasi matematikanya adalah kondisi saat ini itu sama dengan kondisi masa lalu ditambah perubahan. Perubahan itu bisa perubahan yang bersifat ya menambah atau perubahan yang bersifat keluar. Jadi menambah itu lahir, keluar itu mati. Ya, jadi dalam keadaan ini maka kita bisa katakan bahwa posisi saat ini sebagai keadaan baru sama dengan keadaan lama ditambah perubahan. Ini manifestasi daripada ya situasi atau persamaan simulasi ini. Ya, seperti itu. Ya. Nah, kemudian sama ya, air dan saat ini air sedetik yang lalu ditambah deltanya atau reaksi. Ya, itu contoh. Ya. Nah, kemudian ya, misalkan begini. Maaf. Ya. Nilai awal dari stok adalah konstan.
yaitu pada populasi ya pada tahun 2010 ya atau air sebelum reaksi mulai ya. Maka aduh maaf ya. Artinya bahwa kondisi awal hanya berubah ya pada ya keadaan lama ditambah perubahan ya, hanya berubah pada keadaan lama atau bermula dari keadaan lama ditambah perubahan ya, seperti itu. Nah, atas dasar ini maka kita bisa menggambarkan diagram ini ya. Model sederhana dinamika populasi ikan. Ya, misalkan asumsikan dalam sebuah lingkungan terdapat 200 ikan dan berkembang dengan kecepatan tetap sebesar 10% per tahun. Jadi kita bisa gambarkan di sini ya, ya kelahiran ikan, populasi ikan, ya kan? Dengan asumsi bahwa ya tidak ada ikan yang mati. Tidak ada ikan yang mati. Maka kelahiran akan mempengaruhi populasi, populasi akan mempengaruhi kelahiran. Begitu kan ya? Kemudian ya perkembangan sebesar 10% ini mempengaruhi kelahiran. Maka di sini seperti ini. Ini adalah persentase lahir. Ya, seperti itu. Yang besarnya berapa? 10%. Nah, kemudian kalau ini akan kita transformasikan ke dalam bentuk CLD, maka kita harus menentukan kelahiran ikan itu apa, populasi ikan itu apa. Nah, yang saya beri warna biru ini adalah saya sebut sebagai stok, misalkan. Sebentar. Ini saya lihat sebagai stok. Ini saya lihat, saya beri warna hijau sebagai red. Ya, ini saya sebagai red. Dan ini sebagai, saya beri warna lain, sebagai, saya sebut sebagai converter. Ya, converter. Nah, hubungan antara kelahiran ikan dan populasi ikan itu adalah hubungan material. Maka bisa kita gambarkan sebagai berikut. Ya, ini adalah rate, ya. Kemudian ini mempengaruhi rate dan ini dipengaruhi ini. Ya, ini adalah persentase lahir. Ini adalah ya kelahiran. Ini adalah populasi. Jelas ya, seperti itu. Ya, cukup jelas ya. Nah, kemudian ya populasi suara saya cukup jelas. Jelas, Prof. Jelas, Prof. Oke, karena unstabil di tempat saya. Ya, jadi ini seperti itu ya gambarannya. Nah, saudara masukkan software itu di dalam Stella. Ya, masukkan software itu dalam Stella. Ya, saya off dulu di situ ya. Taruh itu 10%, saya off dulu ya.
stop share, saya akan pergi ke Stella dulu. Ya, Stella. Stella. Sebentar ya. Saya cari Stella. Oh, iya. Sebentar. Oh, bukan nih. Cancel, yes. Saya akan cari Stella, STM. Titik, titik, STM. Ini saya. Oke. Saya, sebentar ya. Ya, oke. Klik. Nah, kemudian akan saya share ke Anda. Ya, share. Ya, oke. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan ya? Sudah, Prof. Oke, saya akan bentuk new. Sebentar. Nah, tadi kan ada populasi ikan. Ya, saya klik di model dulu. Ada populasi ikan. Klik. Ya, ini kita tulis di sini. Ya, populasi ikan. Ya. Kemudian ada aliran. Ya. Ini saya sebut sebagai ikan lahir. Ya, ikan lahir. Kemudian ya ini tulisannya ini saya pindah sini aja. Ya, sini. Ya. Kemudian populasi ikan itu akan mempengaruhi jumlah ikan yang lahir. Ya. Kemudian ikan yang lahir ditentukan juga oleh persentase kelahiran. Ya, kita sebut sebagai persentase kelahiran. Ya, seperti itu. Kemudian ini ke sini. Ya. Nah, seperti itu, ya. Nah, dengan menggambar ini otomatis kalian bisa melihat persamaan-persamaan simulasi pada equation. Ini automatically. Jelas? Jadi di situ disebutkan populasi ikan pada saat T. Terlihat nggak, saudara-saudara sekalian? Terlihat, Prof. Terlihat, Prof. Hmm? Terlihat ya? Oke, Terlihat? terlihat, Prof. Oke. Gini ya, populasi ikan pada saat T sama dengan populasi ikan pada saat T minus DT ditambah ikan lahir kalikan DT. Ya. Nah, di sini init populasi ikan. Artinya apa? Artinya saudara memerlukan nilai awal dari populasi itu. Jadi di situ akan ada sebuah statement yang bilang bahwa place initial value here. Ya, place initial value here. Ya, tetapi kita tidak bisa mengisi di sini. Mengisinya nanti adalah di sini. Ini harus kita isi. Nah, tanda
tanya yang ada di sini ini menunjukkan bahwa kita belum mengisi. Kita belum mengisi, ya. Kita belum mengisi. Jadi, misalkan populasi ikan yang kita isi, misalkan, nah kita klik 2 kali, ya, ikan ya lahir dan persentase kelahiran. Maka initial value ikan di sini misalkan 1000. Misalkan 1000. Itu kan ya. Nah, 1000 masuk di sini, ya, kita klik. Oke. Nah, tanda tanyanya sudah hilang. Dan di sini kalau kita klik di sini ada angka 1000. Gitu kan ya. Seperti itu. Nah, kemudian juga ini persentase ikan. Misalkan persentase ikan tadi berapa? Ya, 10% ya kalau nggak salah. Oke, saya ngawur ya. Atau 0,7%, jadi 0,07 misalkan. Ya, oke, ini hilang. Ya, dan kita lihat di equation angka-angka tadi sudah ada. Ya, angka-angka tadi sudah ada, yaitu 1000 dan 0,07. Ya, 1000 dan 0,07. Cukup jelas? Jelas, Prof. Oke. Jadi, ya, kembali ke model. Kembali ke model, ya. Di sini yang belum kita isi adalah ikan lahir. Masih ada tanda tanya. Ya, ikan lahir kita klik. Nah, ya. Di sini ya dikatakan bahwa ikan lahir, ya, ikan lahir itu disebutkan require input, yaitu populasi ikan dan persentase kelahiran. Jadi di sini ikan lahir sama dengan apa? Sama dengan, ya, populasi ikan, ya, di sini masuk dikalikan dengan persentase. Nah, ini adalah perkalian. Klik persentase kelahiran. Klik. Jadi ini adalah equation-nya. Maka setelah itu kita klik supaya tanda tanyanya itu hilang. Oke? Nah, model ini sudah ada persamaannya, sudah ada nilai awalnya, ya, ya, sudah ada nilai awalnya, dan ini bisa kita simulasikan, ya, bisa kita simulasikan di sini, ya, kita, ya, model, kita run, ya, kita run, oh, sorry, ya, oh sorry, jangan kita run dulu, tapi kita ingin outputnya apa, ya, kita tak ingin outputnya apa, maka dalam hal ini, ya, kita akan membuat output dalam bentuk apa, apakah dalam bentuk tabel, apakah dalam bentuk grafik. Oke, tabel, ya, grafik misalkan di sini, klik, ya, kemudian kita isi di sini tabelnya apa, ini ada pennya begitu, oh sorry, sebentar, duh kok hilang. Nah, ya, kemudian, ya, kita klik ini, ya, ini kita geser ke sini. Kok, maaf. Sebentar. Ya, ya. Nah, finish sudah sama ya. Saya kira gini. Ya, kemudian kita klik. Ya, kemudian kita geser. Oh, bentar. Kita geser. Tutup dulu. Ya.
supaya ya. Nah, udah ya. Ini kita geser ke sini biar nggak terlalu ini sebentar ya. Nah, ini ya. Kemudian kita klik. Nah, kemudian ini kita, nah, sini ya. Populasi ikan akan tergambar di sini. Nah, di sini ada populasi ikan. Di sini adalah waktu. Ya. Oke, kita tutup. Klik. Ya, sudah. Kita tutup. Kemudian kita ini ya. Nah, kita akan run sekarang. Akan run ya, di sini run ya. Nah, kemudian run specification kita pilih. Run specification. Waktunya adalah misalkan 12 tadi apa? Hari ya atau 12 bulan begitu ya. Bisa kita ganti misalkan ya 30 hari begitu kan. DT-nya itu bisa ya satu loncatan simulasi itu adalah 0,25. Bisa kita ganti menjadi satu begitu ya. Tapi kalau satu terlalu besar, maka kita bikin 0,25 begitu ya. Nah, kemudian metode integration-nya adalah Euler method. Jadi diferensial dan integralnya pendekatan Euler methods ya. Nah, kemudian ini kita okekan. Kemudian kita run. Nah, ini jalan terus ya. Jalan, tek-tek sudah. Kemudian kita klik ini ya. Nah, gambarnya adalah ini. Ya, ini adalah gambar populasi ikan selama 30 hari apabila ininya adalah 0,7%. Ya. Nah, berangkat dari ini ya, maka ya model CLD dan SFD yang sudah kalian buat itu nanti langsung saja menggunakan Stella. Oke, setuju? Ya. Nah, kemudian untuk exercise ya, mungkin saudara ya perlu ya menfollow up ini. Ya, ya. Jadi masih dalam ya persoalan ikan ya. Yang pertama tadi sudah saya buat ya, skenario asumsi tidak ada ikan mati ya. Tidak ada ikan mati. Kemudian yang kedua, diambil sebanyak 50 ikan per tahun. Nah, artinya apa ini? Artinya di samping ada ikan yang lahir, ada ikan yang ya keluar ya. Keluar sebanyak 50 ikan per tahun. Apakah itu mati, apakah itu dimakan. Ya. Ini modelnya berbeda dengan yang pertama tadi. Kemudian yang ketiga, yaitu diambil sebanyak 3% per tahun. Artinya apa? Ya, ada yang datang ya, lahir sebanyak 10%, ada yang keluar sebanyak 3% dari populasi. Jadi, kalau kita mau menggambarkan ya skenario nomor 3 itu, maka kita perlu menambahkan di sini ya sebagai berikut ya. Belum kelihatan ya. Ya. Ini ya, saya tutup dulu, ini saya tutup dulu ya. Saya tambahkan di sini rate baru
yaitu ke sini, ya, keluar, ya. Kemudian, ya, di sini ada, ya, ini skenario nomor 3 ya. Ya, di sini klik, ya. Maaf, bukan begini, ya, bukan begini, ya, maaf. Klik, ada persentase mati, ya. Di sini ada persentase mati, ya, saya tulis persentase mati, ya. Kemudian ini memberi informasi kepada ini, ya, memberi informasi kepada ini, ya. Ini saya sebut aja mati, ya. Kemudian dia juga mendapat informasi dari sini, ya, seperti itu, ya. Nah, seperti itu kita tambahkan di sini misalkan berapa tadi, ya, require input 0,03. Oke. Kemudian yang mati ini adalah butuh input required, ini input dikalikan presentasi mati. Oke. Ya. Sehingga kalau ini tadi kita run, ya, maka hasilnya menjadi seperti ini. Nah, jalan terus, ya, sehingga kita klik. Nah, gambarnya menjadi seperti ini, ya. Dan itu ada yang hidup dan ada yang mati. Oke, apa namanya? Untuk skenario kedua dan skenario ketiga, silahkan dicoba setelah kalian itu menginstall apa namanya Stella, ya, setelah kalian menginstall Stella. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Prof. Ya. Yang tadi untuk Stella dalam case kelompok saya itu kan pertumbuhan ekonomi, Prof. Jadi lumayan kompleks. Nah, kalau di Stella tadi kan cukup simpel ya, Prof, ya, terkait dengan populasi ikan gitu. Nah, kalau dalam Stella untuk menambahkan komponen yang mempengaruhi si pertumbuhan ekonomi itu, apakah kita tadi pakai yang stok tadi atau yang flow tadi ya, Prof? Mungkin itu Ya, sih, Prof, dulu. oke, betul sekali. Jadi kalau kita berbicara pertumbuhan ekonomi, itu bukan sesuatu yang kompleks. Artinya apa? Artinya tidak hanya lahir populasi mati, gitu kan? Tapi kalau kita berbicara pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Lapangan kerja berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Pendidikan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Kesehatan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Ekspor berpengaruh. Kompleks kan? Betul kan? Iya kan? Kompleks kan? Iya, Prof. Iya kan? Kompleks gitu. Nah, di dalam Stella atau di dalam kita membangun sebuah model, tentunya ya kalian jangan berpikir saya membuat sesuatu yang kompleks secara instan.
Tentunya tidak demikian. Tetapi yang kita pikir adalah bagaimana kita ke depan membangun sebuah model yang kompleks. Tetapi model yang kompleks itu kita susun, ya, berangkat dari model-model yang sederhana. Misalkan kita berbicara populasi terlebih dahulu, ya, kita berbicara, ya, pertumbuhan penduduk, kemudian kita berbicara lapangan kerja dan sebagainya, seperti contoh yang saya berikan pada waktu saya mempresentasikan CLD terkait dengan permasalahan perkotaan. Ingat nggak? Ingat nggak? Yang itu nggak Prof, yang Halo? apa namanya, yang ikan itu ya Prof ya? Bukan yang ini loh. Slide-nya sudah saya bagi ke Anda. Sebentar Eh, ya. Sebentar. Yang ini, masa bentar ya, pelan-pelan saja. Oke, ya saya cari supaya saudara ingat, ya, teori sistem dinamik. Ya, sebentar ya, saya stop share dulu, ya. Saya stop share. Yang slide ini sudah saya bagi, ya, ya, ini ya. Ya, saya bagi ini. Nah, hampir kena. Nah, ya. Oh, sudah kan? Ini nggak Prof. sudah belum? Ya, Prof. Sudah ya. Oke, sudah. Nah, ini kan sesuatu yang kompleks, betul nggak? Oke, Ya, betul sesuatu Prof. yang kompleks. Tapi kita membuatnya satu lingkaran dulu. Lingkaran ini. Kalau kamu dikasih kayak begini, saya suruh ngitung berapa lingkaran tertutupnya. Bingung kan kamu? Betul nggak? Ya, ya kan? Bingung kan kamu di situ. Nah, tentunya berangkat dari yang sederhana dulu. Ya, berangkat dari yang sederhana dulu. Jadi misalkan kita ini dulu. Kita gambar CLD-nya, kita gambar stock and flow-nya, kita simpan dalam file. Kemudian kita tambahkan ini, tambahkan ini, tambahkan ini. Jadi ya prosesnya itu merupakan sebuah proses berpikir yang berketahapan, ya, yang bertahap gitu ya, yang bertahap. Jadi ya sistem itu kompleks, tapi di dalam permodelannya itu bagaimana membangun yang kompleks itu dari yang sederhana terlebih dahulu. Oke, Oke Prof. cukup jelas Cukup jelas Prof. ya. Oke, saya pindah dulu lagi sampai mana tadi ya, di setelahnya atau di hmm, nah ini ya di sini ya. Nah, eh, ya, oke. Nah, sebelum saya akan memberikan ilustrasi yang kompleks tadi, saya akan berbicara tata
permodelan dalam berpikir sistem. Nah, ini penting. Ya, saya akan memberikan ilustrasi begini. Ya, saya insert dulu, bukan insert ya, home, kemudian saya new slide, kemudian klik. Nah, di sini. Ya, saya akan membuat sistem begini, saudara-saudara sekalian, tolong diperhatikan. Ya, sekali lagi tolong diperhatikan. Saya akan berbicara tentang peternakan. Ya, saya akan berbicara tentang peternakan sebagai berikut. Ya, yang saya sebut sebagai peternakan berkelanjutan dan ya sustainable. Ya, ada sapi. Ya, sapi itu menghasilkan tinja, betul nggak? Betul nggak? Tolong direspon. Betul, pasti. Tinja. Ya kan? Sapi meningkat jumlahnya, tinja juga meningkat. Oke? Setuju ya? Tinja ini akan saya olah menjadi biogas. Biogas. Kalau tinjanya banyak, biogas yang dihasilkan bagaimana? Banyak. Ya, oke. Diagram ini betul. Ya. Kemudian saya akan membuat diagram stock and flow-nya. Maka coba perhatikan. Sap, sapi, populasi sapi ya, pop, sa, terus tinja, terus biogas. Ya kan? Apa yang bisa kita hubungkan? Populasi sapi akan berpengaruh pada tinja. Dan tinja berpengaruh pada biogas. Oke? Pertanyaannya, ya, apa yang menurut saudara hal ini ya menjadikan saudara tidak setuju? Silakan. Silakan. Coba dipikir ya, coba dipikir 5 menit. Ya, nanti saya tes ya, saya akan secara random menunjuk saudara. Ya, 5 menit saja. Silakan. Permisi, Ya, Prof. silakan. Eh, Ya. ini kayaknya belum share screen ya, Prof? Atau memang tidak share screen ya, Prof? Hah? Oh, belum yakin. Iya, Prof. Ini Iya. sudah share screen? Oke, sudah terlihat. Ya. Oke. CLD-nya ini ya, betul ya? Iya, Prof. Halo? Halo? Iya, Prof. CLD-nya ini, terus digambar SFD-nya seperti ini. Ya. Yang pertanyaannya, apakah ada hal yang menjadikan saudara itu tidak setuju? Dipikir 5 menit.
Sudah ada yang punya ide? Silakan. Ada yang punya ide? Saya tunjuk saja. Firda Afriyanti, ada ide? Kalau dari saya merasa ini sudah benar toh, sesuai dengan yang CLD-nya. Halo, apa suara saya terdengar kok? Ya, terdengar. Gimana? Kalau dari saya sendiri untuk diagramnya ini uh, sudah benar rasanya kalau populasi sapinya itu makin banyak, tinja yang dihasilkan juga makin banyak, dan dari tinja itu untuk biogasnya juga semakin banyak, Prof. Ya, oke. Yang lain bagaimana? Silakan. Yang lain ada pemikiran? Ada pemikiran? Mungkin saya coba bertanggap, Prof. Ya, silakan. Em, kalau dari grafik ya, kalau dari grafik, kalau bisa dari diagram yang saya lihat sih mungkin lebih ke arah terlalu eh, mungkin apa ya, kayak kurang rumit gitu, Prof. Kayak kalau misalnya dilihat dari cuman populasi sapi, lalu tinja, lalu biogas itu kayak terlalu optimis aja sih, Prof. Itu udah pasti naik doang gitu kalau secara grafik. Itu ya. Iya, padahal menurut saya kan harusnya kan ada banyak faktor lain gitu. Ya. Gimana? Gimana? Menurut saudara gimana? Eh, kalau dari grafik sih, kalau misalnya dari diagram itu menurut saya agak terlalu sedikit faktor yang dikonsiderasikan gitu, Prof. Kalau bisa dilihat dari cuman pup sapi naik, tinja naik, biogas naik, itu udah pasti ya udah naik doang gitu, Ya, stagnan gitu. betul. Betul. Makasih. Betul. Betul sekali. Tapi saudara juga kurang cermat dalam hal ini. Ya, coba kita lihat. Ya, coba kita lihat. Jadi, oke, kelihatan ini ya. Sap, tinja, biogas ini kelihatan ya. Ini kelihatan. Kelihatan ya. Oke. Kelihatan, Prof. Oke, ya. Jadi inilah yang sering kita itu dihadapkan pada kasus yang saya sebut sebagai logical fallacy, kesesatan di dalam berpikir. Ya, terlalu banyak melihat podcastnya hoax-hoax itu yang itu ya bisa terjadi yang namanya logical fallacy. Coba kalian perhatikan ya, semua kalian perhatikan. Populasi sapi mempengaruhi tinja, tapi ekspresi diagram ini, populasi mempengaruhi tinja itu dihubungkan oleh aliran material. Jadi ini bisa saya artikan bahwa ya sapi itu berubah menjadi tinja dan tinja berubah menjadi biogas. Nah, apakah seperti itu yang dimaksud? Ayo, apakah seperti itu yang dimaksud? Sapinya kan tetap jadi sapi. Tinjanya tetap jadi tinja. Ngerti nggak maksudku? Berarti harusnya ini bukan diagram stok, bukan not code stok ya, Prof. Ya. Harusnya ada rate dan converter dan whatnot gitu ya. Nah, oke, itu salah satu cara. Tapi ya
diagram ini ya melahirkan atau menyesatkan buat kita. Kenapa menyesatkan? Ya, karena coba sebentar. Ini klik. Ya, menyesatkan karena saya sebenarnya seharusnya menggambarkan ya sebagai berikut ya. Di sini saya ya. Sebentar. Harusnya menjadi begini. Sebentar. Ini saya klik, saya hapus dulu ya. Saya menggambarkannya harusnya sebagai berikut. Bentar ya. Waduh. Bentar ya. Klik draw. Ya. Begini. Sapi ini ya tetap jadi sapi. Ya. Lebih penting kita menggambarkan ada sapi yang lahir, ada sapi yang mati. Kemudian sapi itu akan bertelur yang namanya tinja. Ya. Jadi sapi ini mempengaruhi jumlah telur tinja yang menjadi tinja. Dan ini menjadi sisa-sisa tinja. Jelas? Nah, populasi sapi ini akan mempengaruhi ini. Misalkan jumlah sapinya 1000. Ya. 1 ekor sapi per hari menghasilkan 4 kilogram tinja. Ya. Maka di sini adalah 4000 kilogram tinja per hari. Ya. Jadi ini kita beri konverter, hubungannya begini. Saya tadi kan mengatakan stok bisa memberi informasi pada rate. Konverter bisa memberi informasi kepada rate. Tapi kalau model yang pertama ini tadi bisa saya interpretasikan sapi berubah menjadi tinja, tinja berubah menjadi biogas. Padahal tidak demikian. Dan juga biogas yang terkumpul ya akan dikonsumsi sebagai keluar dan akan yang dihasilkan. Maka ini ke sini, kemudian ada pengaruh ya di sini ya adalah ya berapa per kilogram tinja menghasilkan biogas ya. Misalkan 7% lah begitu. Nah, ini seperti ini. Sampai di sini ada pertanyaan. Cukup jelas atau membingungkan? Dari saya sudah cukup jelas sih, Prof. Cukup jelas. Ya, saya cek satu-satu. Sebentar. Ya. Bunga Atira. Ya, Prof. Cukup jelas tidak? Sudah cukup jelas, Prof. Cukup jelas ya. Florence Aliza. Florence Aliza. Baru rebahan. Ini ada ya Florence Aliza, saya catat. Florence nggak ada. Hanif Pramadianto. Menurut saya udah cukup jelas, Prof. Paham. Cukup jelas.
Gerardo Garrisons Kuania. Ya, Prof, cukup jelas. Cukup jelas ya. Clear ya. Yang penting jelas dulu. Saya yakin kalau saudara dikasih soal seperti itu pasti akan bingung. Tapi nggak apa-apa. Oke. Gitu ya. Firda, oke ya Firda? Oke, Prof. Ya, sip. Ya. Jadi kembali ke sebentar. Ini saya kecilkan dulu. Ya. Kembali ke slide ini ya, maka inilah yang sebenarnya ya dibenarkan. Ya. Ini yang dibenarkan. Ya, seperti itu. Jadi yang ini salah, ini sudah benar. Ya, seperti itu. Ya. Nah, kemudian ada satu hal juga yang penting. Ya. Hati-hati ya ketika kita itu menverbalkan ya diagram model sistem dinamik. Slide show. Ya. Nah, saya lihat di sini. Di sini ada sebuah diagram. Sebentar. Ya. Ada sebuah diagram. Sebentar ya. Ya. Yaitu antara salary atau gaji. Ya, saya tulis. Ya, salary berpengaruh pada apa yang disebut sebagai motivasi. Ya. Kalau salarinya meningkat, motivasi bekerja meningkat. Betul nggak, Firda? Betul, Prof. Betul kan? Jadi motivasi misalnya gaji kamu berapa ya? 10 juta fresh graduate. Motivasi bekerja misalkan nilainya 6. 12 juta. Ya. Motivasi kerja kamu tambah sebesar 2, maka akan menjadi 8. Tambah 15 juta, tambah menjadi berapa? Ya, 11. 20 juta menjadi 15. Artinya apa? Di sini ada pertambahannya akumulatif. Di sini tidak akumulatif. Ya. Maka ini salah. Karena ini bukan akumulasi. Maka ini lebih tepat sebagai converter. Bukan stok. Ya. Bukan stok, sebagai converter. Kemudian antara salary dan motivation itu tidak ada aliran. Salary itu kan rupiah, betul nggak, Firda? Betul, Prof. Motivasi itu adalah semangat, kebanggaan bahwa gaji kamu tinggi. Beda kan? Unit satuannya beda kan, Firda? Betul nggak, Peter? Betul sih, Prof. Ya kan? Jadi ya sebenarnya ini motivasi adalah stok, betul. Tapi salary adalah converter. Jadi hubungannya adalah seperti ini. Ya. Ini adalah maaf. Adalah ya
pertambahan motivasi, ya. Kemudian ada yang kita sebut sebagai ya ini salary, ini adalah prestasi. Ya, salary-nya meningkat, ya. Jadi hubungannya adalah seperti ini. Bukan ini sebagai satu aliran. Jadi prestasi mempengaruhi salary. Salary-nya akan meningkat. Ya, seperti itu. Cukup jelas ya? Ya. Jadi hati-hati kita menverbalkan diagram ya SFD. Oke. Kemudian ya, ilustrasi yang lain adalah ya ini. Ya, tadi. Nah, ini ya, ini salah. Ya, harusnya bagaimana? Ya, kita lihat di situ ya, seperti yang saya sampaikan, yaitu masing-masing punya stok. Ya, masing-masing punya stok. Ya. Nah, ini contoh lain yang juga sangat sering ya dilakukan oleh mahasiswa di dalam membuat model. Contohnya perkotaan. Perkotaan itu betul bahwa di perkotaan itu pasti ada energi yang masuk. Supply energi, apakah itu BBM, apakah itu pangan, apakah itu manusia. Manusia tidak hanya lahir, tapi manusia juga seperti misalkan Peter, ya, asalnya Bekasi, masuk ke Surabaya. Migran. Sementara migran, kan kamu punya kartu, apa namanya? Apa istilahnya kalau di Surabaya, kartu penduduk sementara itu apa namanya? Seperti itu kan. Nah, kemudian perkotaan masuk itu, yang masuk ternyata unit satuannya beda-beda. Ada manusia, ada kalori, ada bahan makan. Jadi ini bukan mempresentasikan sebuah model yang mencerahkan, tidak. Justru ini membingungkan. Terus pertanyaannya, bagaimana untuk memperbaiki logika model perkotaan ini? Nah, kita lihat di sini. Ya, jadi perkotaan itu terdiri dari apa? Terdiri dari populasi. Ya, jadi ada populasi ya, masuk, ada populasi yang lulus dari ITS keluar. Gitu kan? Kemudian juga ada kebutuhan energi. Ya, ada kebutuhan energi. Nah, ini ada energi sedia, ada energi masuk, ada energi keluar. Energi keluar berapa yang digunakan oleh penduduk tentunya adalah bergantung pada jumlah penduduk dan dikalikan dengan rata-rata konsumsi energi per penduduk. Konsumsi energi per penduduk. Ya kan? Ini adalah energi. Kemudian ada pangan. Ya, pangan masuk
pangan keluar. Maka di sini ada populasi berpengaruh pada ini. Dan ini ya konsumsi pangan ya per penduduk. Nah, diagram yang benar adalah ini. Ini salah. Jelas? Jelas tidak? Peter, jelas? Prof, mungkin saya masih bingung. Ini kira-kira kesalahan di mananya, Prof? Yang mana perkotaan ini? Ya, yang perkotaan. Oke. Ya, perkotaan ini kamu bayangkan di perkotaan itu masuk bermacam-macam. Energi, ya, pangan, penduduk. Nah, kalau kita jadikan satu, di situ energi, pangan, dan penduduk kan modelnya menjadi membingungkan kan. Karena yang masuk ini unit satuannya beda-beda. Ya, unit satuannya beda-beda, tidak bisa dicampur. Energi, ya, pangan misalkan ya jumlah beras. Energi adalah jumlah BBM. Ini adalah penduduk. Kan bayangin. Ya, kompleks banget gitu kan. Nah, di dalam permodelan itu justru sebaliknya. Hal-hal yang kompleks adanya itu harus dibuat menjadi sesuatu yang simple tetapi masuk akal. Jelas. Simple tapi masuk akal. Ya. Nah, untuk supaya lebih simple dan masuk akal, maka kita pisahkan. Di dalam perkotaan itu terdiri dari penduduk, energi, dan konsumsi. Di mana penduduk itu mempengaruhi jumlah pangan yang dikonsumsi. Dan penduduk itu mempengaruhi jumlah energi yang dikonsumsi. Benar nggak? Lalu? Nggak Benar, Prof. kedengeran ya? Iya kan? Iya kan? Nah, sekarang ini lebih logis. Penduduk mempengaruhi energi. Di sini pengaruhnya. Dan penduduk mengaruhi pangan. Di sini pengaruhnya, yaitu konsumsi energi dan konsumsi pangan. Kalau di sini kita tidak bisa melihat apakah pangan ya dipengaruhi oleh penduduk, apakah energi dipengaruhi penduduk, tidak jelas. Ini lebih jelas. Betul nggak? Betul, Prof. Betul ya? Nah, ya, clear kan? Nah, sekarang juga kecap ini. Ya, di sini ada tangki. Ya, tangki di mana tangki itu masuk di sini adalah kecap yang cair dan botol yang masuk. Unit satuannya beda. Ya, maka tidak bisa masuk dalam satu yang disebut sebagai stok. Mestinya kecap sebagai stok tersendiri, botol yang masuk sebagai stok tersendiri. Jadi ini kesimpulannya adalah salah. Nah, bisa kita lihat di sini. Ini adalah contoh yang sederhana. Ya. Dengan contoh yang sederhana saja, sangat potensi kita menggambarkan model yang salah. Ya.
Bisa dibayangkan tadi siapa yang bertanya, kalau modelnya kompleks bagaimana, Prof? Ya, kita harus tahap demi tahap. Makanya saya bentuk apa yang disebut sebagai tugas kelompok. Artinya kita dalam hal ini ya memerlukan sebuah ya kerja teamwork. Ya. Tapi saya yakin kalau saudara-saudara sekalian itu menguasai dan tangkas di dalam membuat model, saudara tidak perlu cari pekerjaan. Tidak perlu. Tapi pekerjaan yang mencari kalian. Serius itu. Betul. Maka kuasailah ini. Ya. Dengan serius gitu. Ya. Oke. Lanjut. Ya. Ya. Ini sebuah catatan. Ya. Yang perlu di dalam tata permodelan. Yaitu cek satuan dan dimensi. Yang kedua, dari model yang kecil, setiap model atau setiap progres model yang kita buat, itu harus kita simulasikan bila mungkin. Untuk melihat progres, apakah di dalam menghampiri realitas itu akan semakin dekat atau sebaliknya menjadi semakin jauh. Oke? Ya, itu. Nah, ini contoh tadi sudah saya jelaskan, tapi ada di dalam ini, ya. Ada sapi, ada tinja, ada biogas. Ini masuk, ini, dan seterusnya. Jadi jelas. Oke, istirahat dulu 10 menit. Sambil coba saudara menanyakan atau berpikir-pikir apa yang harus saudara tanyakan. Terima kasih. Saya istirahat 10 menit.
ada sebuah aktivitas latihan otot. Mungkin dari sekian banyak saudara ini yang apa namanya tertarik pada bidang ergonomi gitu ya. Ya, maka ada mungkin terkait dengan latihan otot begitu ya. Nah, bisa disimulasikan dengan sistem dinamik sebagai berikut. Ya. Jadi ada kegiatan splitting wood. Ya, tahu ya splitting wood itu? Ya. Nah, splitting wood ini tadi ada rate-nya. Ya. Semakin cepat maka ya split wood yang kita hasilkan itu semakin banyak dan itu terakumulasi. Nah, split wood ini itu tidak berubah menjadi massa otot. Ya. Split wood itu kan gerakan begitu kan. Latihan sebuah exercise begitu kan. Tapi yang kita peroleh itu adalah ya massa otot. Tapi massa otot split wood ini tidak berubah menjadi massa otot. Itu hanya sebuah media saja. Kalau split wood-nya itu semakin tinggi, maka kecepatan kita di dalam membangun massa otot itu juga lebih tinggi. Nah, gambarannya seperti itu. Ya, bayangkan kalau saudara ini menggambarkan begini, ya, ya, logical fallacy itu bisa jadi ada split bisa ditulis. Ya. Ada kadang-kadang bisa ditulis, kadang-kadang tidak. Ya. Nah, split wood terus berubah menjadi massa otot. Ini kan artinya ini berubah menjadi ini, padahal tidak. Kalau ini ya memberi informasi pada pembentukan otot. Jadi ini salah, ini betul. Ya, seperti itu. Kemudian contoh yang lain, ya banyak ini ya. Sebentar. Contoh yang lain, ya. Nah, ya contoh yang lain, ya. Jadi ini berpengaruh sini nih, ya, ya. Splitting wood-nya itu berrelasi dengan pembentukan otot. Ya. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa ini bisa memberi informasi kepada rate dan rate juga bisa memberi informasi kepada rate. Jadi artinya apa? Ya, artinya dua situasi ini ya sama. Ya, persoalannya adalah mana yang lebih fit? Apakah split wood-nya, apakah splitting wood-nya? Kalau ini mungkin kita tidak perlu split wood, tapi kalau ini perlu split wood. Jadi kita menambah variabel entitas baru yang kita sebut split wood. Kalau ini tidak, jadi ini bisa kita hilangkan. Ya, seperti itu. Kemudian ya, di dalam karakteristik dasar ya dari sebuah rate atau aliran atau flow itu ada 4 struktur generik.
ya, yang biasanya kita gunakan secara luas di dalam model. Yaitu adalah yang pertama, compounding, drain atau draining, kemudian production. Ini semua biasanya stock generate. Ya, stock generated lah, begitu ya. Kemudian co-flow. Nah, ini flow generated. Nah, lebih jelasnya bisa kita lihat sebagai berikut. Nah, ini ya, compounding ini. Ya, lahir populasi ini compound. Ya, jadi ya saling menguatkan. Ya, bunga berbunga itu compounding. Ya, compounding. Gitu. Sehingga grafiknya eksponensial seperti itu. Ya, itu contoh. Kemudian, nah grafiknya seperti ini kan. Kemudian yang lain, ya kita bisa, aduh, sorry. Ya, nah ini ya. Di situ disebutkan bahwa struktur ini memperlihatkan pertumbuhan yang menguatkan atau kita sebut sebagai self-reinforcing growth. Ya. Ya. Jadi stok berfungsi sebagai dasar untuk mengenerate rate. Ya. Ini penting. Kemudian contoh yang lain adalah ini. Ya. Ini kita sebut sebagai delay, ya, atau pengurangan yang terus-menerus. Grafiknya kita lihat sebagai berikut. Contoh radioaktif. Jadi nggak ada masuk, tapi dia keluar. Energinya keluar terus. Ini laju DC, ini DC-nya. Jadi ini fungsi dari waktu. Sehingga kekuatan radioaktif ya menurun fungsi daripada waktu. Ya. Nah, kemudian ya ini ada dua situasi, yaitu aliran produksi. Di sini ada oil in ground soil, di bawah tanah. Kemudian dipompa. Kemudian menjadi oil in storage tank. Ya. Nah, ini yang mungkin kalian akan bertanya, loh Pak, tadi kok nggak boleh? Ini sekarang kok boleh? Ya, ini boleh karena kalau di dalam perkotaan tadi kan ada pangan, ada energi, dan ada manusia. Beda-beda kan unit satuannya. Kalau ini oil ground ini sama. Ya, sama unit satuannya. Ya, barel ini barel. Jadi ini bisa masuk. Ya, seperti itu. Kemudian, nah, grafiknya kenapa dia garis lurus tadi melengkung? Karena tidak ada umpan balik. Jadi ini hanya linear. Ya, seperti itu. Kemudian, ya, ini yang kita sebut sebagai ya coincident atau co-flow. Ya, di mana ya sebuah aliran itu mempengaruhi aliran yang lain. Maka ini disebut ya coincident. Ya. Itu. Ya. Nah, kemudian bagaimana alirannya? Ya, karena dia tidak merupakan umpan balik, tidak merupakan lingkaran tertutup, maka ini adalah linear. Ya. Nah, contohnya itu saudara bisa pelajari lebih lanjut. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Nayara Aulia.
Ada pertanyaan? Dari saya cukup, Prof. Cukup jelas? Jelas, Prof. Ya, kamu harus dapat A nanti. Kalau enggak, berarti kamu enggak jelas hari ini. Oke, kalau gitu slide-nya akan saya bagi ya ini ya. Oke, baik, Prof. Hmm. Sebentar. Saya kirim ke WA-nya Peter ya, Peter. Oke, baik, Prof. Akan saya sebar ke teman-teman. Hmm. Sudah diterima? Kalau yang ini sudah ini ya. Yang ini sudah, maksudku yang ini loh. Yang ini sudah saya bagi ya ke Anda. Sudah ya? Itu sudah, Prof. Ya. Sudah, oke. Ya, kalau seperti itu saya absen dulu. Perkuliahan presensi. Bentar ya. Sekarang tanggal 30 ya.
Oke, silakan. Oke, sudah? Sudah, Prof. Saya cek ya. Saya cek dulu. Yang tidak hadir Novian Aidil Fitrianto ya. Nggak ada ya. Muhammad Arya. Tidak ada. Kemudian yang tidak ada lagi tadi adalah Florence, ada Florence. Nggak ada ya, Prof, Florence. tadi saya tuh ke kamar mandi, Prof. Mohon maaf belum izin. Oke. Mohon maaf ya, Prof. Oke, saya kira cukup. Selamat siang. Untuk minggu depan kita presentasi ya. Oke, baik. Terima kasih banyak.